mendayagunakan potensi dan kapasitas yang Allah berikan kepada kita. Itu yang namanya syukur. Termasuk bersyukur terhadap potensi. Yaitu dengan cara diaktualisasikan. Sehingga lahirlah manusia yang soleh. Ciri manusia soleh yang kemudian menjadi target dan tujuan pendidikan Islam itu adalah manusia yang bermanfaat. Soleh artinya baik. Dalam rangka islah memperbaiki. Supaya muslih bermanfaat. Itulah soleh. Kontributif. Pada akhirnya mengeluarkan buah sebagaimana digambarkan tadi dalam surat Ibrahim. Ada buah yang akan dia hasilkan. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi manusia lain. Merasakan kemanfaatannya. Ketika dia pergi merasakan kehilangannya. Makanya sampai digambarkan kalau kita ingin melihat manusia itu soleh atau tidak, lihat ketika dia dimakamkan seberapa panjang orang yang mengantarkannya ke kuburan. Seberapa banyak orang yang mensolatkannya di masjid. Itu diantara indikator manusia soleh. Oh dia begitu bergunanya, dia begitu bermanfaatnya. Sampai-sampai kepergiannya dirasakan sebagai kehilangan yang luar biasa. Itulah soleh. Apa daya gunanya? Apa hasil gunanya? Apa nilai gunanya? Sehingga kemudian makna dari soleh itu sendiri adalah kemanfaatan sosial. Dalam Islam, orang soleh itu bukan orang yang sholat, puasa, ngaji, zikir, tahfidz. Karena itu adalah indikator keimanan. Indikator kesolehan itu sendiri lebih ke kemanfaatan. Illalladzina amanu wa amilu sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Apa ciri beriman? Dia sholat, dia puasa, dia ngaji, dia zikir, dia berinfak, dia menutup aurat. Itu ciri amanu, ciri keimanan. Apa itu ciri wa amilu sholihat? Dan dia beramal soleh, yaitu apa manfaatnya? Apa daya gunanya, nilai gunanya, kontribusinya bagi kehidupan ini apa? Soleh itu paling kurang menyingkirkan duri dari tengah jalan. Itu soleh. Apalagi ciri manusia soleh yang menjadi tujuan dari sistem Islam. Yaitu manusia yang beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Barulah dia disebut sebagai soleh. Mungkin banyak manusia-manusia yang melakukan kemanfaatan hidup. Tapi itu tidak dalam kerangka ibadah. Itu tidak dalam konteks peribadatan. Maka semua yang dilakukan itu, semua kemanfaatan yang dia lakukan itu sia-sia. Hilang ditiup angin, kasarab. Bagaikan debu di atas batu. Kalau tidak memiliki nilai-nilai ibadah. Bahwa dia membangun sebuah taman, mendesain sebuah rumah, membuat jalan yang mulus. Apakah itu dalam rangka ibadah kepada Allah atau tidak? Banyak sekali kalangan non-muslim yang melakukan kebaikan-kebaikan, kemanfaatan-kemanfaatan jauh lebih keren daripada kita. Dan kita patut iri kepada mereka. Tapi yang mereka lakukan tidak punya nilai apa-apa di sisi Allah. Kenapa?
Semua kebaikan yang mereka lakukan itu adalah dalam rangka untuk mengatasi kehampaan hidup. Orang-orang yang tidak beriman hidupnya hampa. Karena tak punya spiritualitas. Nggak punya meaning and value dalam hidupnya. Nilai dan makna dalam hidup. Akibatnya dia hampa. Dan untuk mengobati kehampaannya, mereka melakukan kebaikan-kebaikan setiap saat. Kebaikan setiap saat. Makanya kita lihat orang-orang barat, oh luar biasa, rajin melakukan kebaikan. Untuk menghadapi kehampaan hidup. Karena lupa sebentar aja melakukan kebaikan dan kemanfaatan, mereka itu kemudian langsung galau. Jadi kebaikan itu bagi mereka adalah semacam kayak narkoba. Tanpa kebaikan itu sakau dia. Lupa sebentar saja melakukan kemanfaatan. Maka dia akan mengalami sakau. Punya kecenderungan untuk bunuh diri. Karena tadi, mereka memang banyak melakukan kemanfaatan, tapi tidak dalam rangka ibadah kepada Allah. Maka tidak masuk kategori soleh. Dia telah beramal, tapi tak beramal soleh. Kemudian ciri berikutnya dari manusia sukses adalah selain beribadah adalah berakhlak. Amal itu ada macam-macam. Ada amal soleh, ada amal toleh. Yang membedakan antara amal soleh dan amal toleh, atau orang bilang amal soleh dan amal salah, gitu ya, adalah akhlak. Apakah amalnya disertai dengan akhlak atau tidak? Amal yang tidak disertai dengan akhlakul karimah, maka itu amal toleh, amal salah, bukan amal soleh. Tetapi kemudian ketika disertai dengan akhlakul karimah, disertai dengan adab-adabnya, maka dia disebut sebagai amal soleh. Kemudian, manusia soleh yang menjadi tujuan pendidikan Islam adalah manusia yang pada akhirnya apapun yang dia lakukan dalam rangka mencari ridho Allah. Dalam rangka mencari ridho Allah. Mayyasi nafsa ibtigha amradatillah. Mereka adalah orang-orang yang telah menjual dirinya untuk mencari ridho Allah. Wallahu ra'ufun bil ibadah. Allah Maha penyantun kepada hamba-hamba yang macam ini. Jadi kalau tadi kita sudah membahas tentang konstruksi pendidikan Islam, maka kemudian tujuan pendidikan Islam adalah melahirkan manusia soleh, yaitu manusia progresif. Manusia yang mampu mengaktualisasikan potensi yang dia miliki. Dia memiliki daya guna, nilai guna, dan kemanfaatan. Dia punya kontribusi. Dia kemudian menjadikan itu semua sebagai ibadah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku kepada Allah Rabb sekalian. Berakhlak tentunya manusia soleh itu. Kalau enggak tidak jadi amal soleh dia, jadi amal salah dia, jadi amal soleh dia. Yang membedakan adalah akhlak. Akhlak sebagai buah dari pohon yang tadi kita bahas. Dan kemudian pada akhirnya apapun yang dilakukan oleh manusia untuk mencari ridho Allah. Ini kalau kita bicara tentang tujuan. Tujuan dari pendidikan. Kita lanjut. Lalu tahapan-tahapan dari pendidikan Islam itu sendiri. Pertama, usia 0 sampai 15 tahun. Pada tahapan itu Islam meminta manusia melakukan character building, membangun karakter. Agar lahir manusia-manusia dewasa, manusia akil baligh, manusia mukallaf yang paham potensi dan jati diri.
dalam Islam selambat-lambatnya manusia umur 15 tahun sudah harus menjadi manusia dewasa, manusia mukallaf, manusia akil balik. Paling lambat. Di antara ukuran akil balik itu adalah dia telah siap menikah. Walaupun tidak harus menikah pada umur itu. Tapi siap. Sehingga fokus pendidikan Islam pada masa kanak itu adalah karakter building. Pendidikan karakter. Bukan soal belajar matematika, belajar biologi, belajar PPKN, belajar seni, belajar sejarah. Tapi belajar tentang kedewasaan. Jadi fokus pendidikan Islam 0 sampai 15 bukan akademik. Bukan. Yang akademik dalam Islam itu cuman baca, tulis, hitung. Sisanya karakter. Lahir manusia dewasa. Melahirkan pemuda, bukan remaja. Apa bedanya? Pemuda adalah manusia yang dewasa fisik, dewasa mental bersamaan. Disebut sebagai akil balik. Remaja adalah orang sudah balik kok belum akil. Bahkan baliknya makin cepat tapi akilnya makin terlambat. Produk yang lahir sejak awal abad ke-20. Karena sebelum abad ke-20 remaja belum ada. Yang ada adalah pemuda. Kemudian setelah 0 sampai 15 tahun karakter building, ya, membangun karakternya sehingga jati dirinya ketemu. Dia menjadi manusia yang matang. Matang, dewasa, dan bertanggung jawab. Baru kemudian 15 tahun sampai 40 tahun. Itu targetnya adalah capacity building. Kalau karakter sudah terbangun, sekarang kemudian bagaimana membangun kapasitas. Bagaimana membangun kompetensi. Bagaimana membangun kecakapan dan keahlian. Ini rentang 15 sampai 40 tahun. Tapi akil baliknya selesaikan dulu. Jangan akil balik belum selesai, belum apa-apa udah capacity building. Kedewasaan belum ada, kematangan belum ada, tanggung jawab belum ada. Tiba-tiba udah les piano. Belajar ini, keterampilan ini, kecakapan itu. Padahal dia belum terbangun karakter. Dia belajar piano. Sementara karakternya sendiri belum tumbuh dengan baik. Akhirnya piano yang dia kuasai juga terbatanggung. Piano untuk bermain di kafe-kafe barangkali. Sangat berbeda dengan orang yang karakternya sudah terbangun, lalu habis itu dia capacity building dengan cara belajar piano. Maka pianonya berkarakter. Permainannya jadi kue banget. Kadang-kadang kalau kita dengarkan misalnya komposisi dari Beethoven, walaupun tidak disebutkan itu adalah komposisi dari Beethoven, kita bisa tahu bahwa ini pasti Beethoven. Karena musiknya berkarakter. Karena dimulai dari karakter building dan berlanjut kepada capacity building. Kita mendengarkan musik Bach. Walaupun nggak disebut di situ ada komposisi dari Bach, tapi kita tahu ini Bach. Karena apa? Sangat Bachian. Mozart. Loh, kok kita bisa tahu bahwa itu ada komposisi Mozart padahal nggak disebut di situ? Karena berkarakter Mozartian. Jadi 15 sampai 40. Para ulama sudah sepakat ya, batas akhir untuk menjadi dewasa itu adalah 15. Maka sesudah itu 15 sampai 40. Fokus pendidikan Islam itu pada capacity building. Bagaimana potensi-potensi ini semua teraktualisasi. Seperti tadi, manusia soleh tadi. Jangan ada yang nganggur, jangan ada yang mubazir.
bahwa pada rentang usia ini bukan kemudian kita berburu karir, berburu